Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita sedang melaksanakan saum di bulan Ramadan. Tentu saja kita semua berharap agar saum kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan-keberkahannya. Menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, bahwa saum itu ada 3 tingkatan. Yang pertama saumul umumi, saum orang awam. Saum ini hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah, kam min shaimin laisa min saumihi ilal ju'i wal atosi. Betapa banyak orang yang saum tapi tidak mendapatkan apa-apa dari saumnya kecuali lapar dan dahaga. Yang kedua adalah as-saumul khususi, saum khusus. Saum level kedua, ini mungkin adalah saum yang kita laksanakan. Huwa kaful jawahiri anil asami wa tamamuhu bisitati umurin. Saum yang kedua ini adalah menahan seluruh anggota badan dari perbuatan dosa dan sempurnanya ada 6 perkara. Yang pertama, godul basor, menundukkan pandangan. Kita diberikan mata oleh Allah Subhanahu wa taala dan pergunakanlah pada perkara-perkara yang baik. Jangan digunakan mata ini yang menimbulkan syahwat ataupun dosa dan kemaksiatan. Tapi gunakanlah mata ini untuk membaca Al-Qur'an dan perkara-perkara yang bisa mendatangkan kebaikan kepada kita. Yang kedua adalah hifdul lisan, menjaga lisan. Dalam sebuah hadis dikatakan, al-lisanu sab'un. Lisan itu adalah bagaikan binatang buas. Jika engkau mengikatnya, maka dia akan menjagamu. Dan jika kita melepaskannya, maka dia akan menerkammu. Maka gunakanlah lisan ini untuk sesuatu yang baik. Perkataan yang baik, menasehati, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, itu ada hal-hal yang baik. Jangan sampai lidah ini dipakai untuk berkata-perkata dusta, buruk, kasar, mencaci, memaki, ghibah, namimah, dan lain sebagainya. Karena itu semua akan merusak saum kita dan akan membatalkan puasa kita. Dan yang ketiga adalah kafus sam'i, menahan pendengaran. Jagalah pendengaran kita dari hal yang sia-sia, seperti mendengarkan lagu-lagu yang tidak bermanfaat, kemudian jika mendengarkan apa saja di televisi, di HP kamu, itu dengarkanlah, setelah perkara yang menimbulkan suara-suara yang bermanfaat bagi kita. Minimal menambah ilmu, menambah kebaikan kepada kita, atau juga menambah kuatnya keimanan kita. Jangan dipakai telinga, mata, dan lidah ini adalah dipakai untuk ghibah, karena semuanya bisa berkolaborasi dalam berjamaah dalam perbuatan yang bermanfaat, bisa juga digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Dan yang keempat adalah kaful jawarihil baqiyati minal asami, dan menggunakan seluruh anggota badan yang tersisa dari perbuatan dosa. Tangan, kaki, dan lain sebagainya, gunakanlah dalam perkara-perkara yang baik. Dan yang kelima adalah latas taksir minat to'amil halali indal iftar. Janganlah kamu memperbanyak makanan yang halal ketika berbuka. Jadi cukup saja dengan air hangat, jangan yang dingin, jangan juga yang panas. Atau kita berbuka dengan kurma 1 atau 3 yang ganjil menurut sunnah Rasulullah SAW. Kemudian makanlah buah-buahan. Setelah itu terserah Anda. Tapi dengan syarat, jangan sampai perut ini kepenuhan sehingga kita susah bergerak dan susah bernapas. Kalau susah bergerak dan bernapas, maka akan terjadilah kemalasan dalam beribadah, karena yang di hadapan kita adalah setelah iftar adalah sholat tarawih. Yang keenam, an yakuna qalbahu
mu'allaqon bainal khaufi war raja, agar menjadi hati kita ini tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala antara harap dan cemas. Jadi kalau penuh perut kita dengan makanan, diri kita akan terbawa ke bawah dan susah untuk naik ke atas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah saum khususil khusus. Saum yang khusus dari yang khusus. Ini adalah level ketiga. Level para anbiya, level para ulama. Mereka mempunyai tingkat kualitas keilmuan dan kesolehan yang tinggi. Mereka selain menahan lapar dan dahaga, juga mereka menjaga seluruh anggota badan dari perbuatan dosa, dan juga mereka menahan hati, menjaga hati agar selalu dekat kepada Allah, selalu bersama Allah, selalu berzikir dan beribadah kepada Allah. Mereka sudah meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi, karena sesungguhnya sifat duniawi itu adalah akan mengotori hati seseorang. Ibu-ibu, cukup sekian barangkali yang saya sampaikan. 3 tingkatan saum. Yang pertama saum umum, yang kedua saum khusus, dan yang ketiga khusus. Dan kita ada di peringkat yang kedua. Mudah-mudahan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan banyak mendatangkan keberkahannya. Sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.